Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 382. Kaori yang ke tempat hotel untuk menemui seorang klien yang penting. Bersama temannya saat ini, Kaori akan melakukan meeting, membicarakan kerjasama dengan mitra bisnis perusahaan dan direktur wanita yang bernama Kalia. Mulai membuka acara, pertemuan pun berlangsung. Mereka saling bicara, saling bertanya, membahas kerjasama antar perusahaan. Tak berselang kemudian, 1 jam pun berjalan. Meeting itu telah selesai. Kesepakatan pun dibuat. Kaori dan temannya sudah merampungkan laporan tentang pertemuan hari ini dan bersiap pula akan segera pulang. Namun sebelum itu, seperti biasanya, para tamu undangan yang kesini, apalagi mitra kerja yang penting, Kalia direktur wanita di situ. Ia selalu meminta tamunya untuk istirahat sejenak, beramah tamah sebentar, sembari menikmati hidangan, dan Kaori pun sudah mengerti. Begitu halnya dengan teman-temannya. Kaori pun dipersilahkan untuk pindah ke ruang tengah, tempat khusus tamu undangan. Makanan pun disiapkan. Lalu tiba-tiba Kalia, direktur wanita itu, mendatangi Kaori. Kalia lalu bicara, "Oh ya Mbak Kaori, saya bisa minta tolong sebentar ya?" Kaori pun menjawabnya, "Oh Mbak Kalia, emang mau minta tolong apa ya? Kalau emang bisa, saya akan bantu." Dan Kalia itu bilang, "Ini Mbak Kaori, seperti yang Mbaknya tahu, kan bisnis yang saya jalani ini adalah bidang traveler, properti, termasuk pula bisnis hotel. Nah ini Mbak Kaori, sebenarnya hari ini, saya mau mempromosikan salah satunya, dengan membuat iklan khusus, yang dipakai untuk contoh promosi. Nah di waktu ini juga, pemotretan untuk modelnya, akan dilakukan. Tapi model yang saya undang, barusan memberitahukan, dia nggak bisa datang, karena keluarganya ada yang meninggal. Ini yang saya maksudkan. Apakah Mbak Kaori bersedia mengganti model itu? Kan Mbak Kaori ini cantik. Jadi saya minta tolong sebentar, menjadi model traveler kita. Langsung saja difoto di sini. Itu tempatnya di depan. Gimana Mbak Kaori mau nggak ya?" Kaori pun masih terdiam. Ia juga tersenyum, belum menjawab pertanyaan itu. Namun, teman-temannya malah bilang, "Nggak apa Kaori, mau saja. Kan kamu cantik, emang cocok sekali jadi modeling. Nggak apa Kaori, kamu bantu saja." Kemudian Kalia pun, ia mengulangi tanya lagi, "Gimana Mbak Kaori, mau ya membantu saya?" Setelah berpikir sebentar, akhirnya Kaori bersedia. Ia tak diminta ganti baju. Tetap seperti saat ini, Kaori ada di depan, duduk di meja, sambil memegang selebaran nama traveler dan hotel miliknya Kalia, dan sesi pemotretan dimulai. Kaori nampak action, seperti yang diarahkan. Wajahnya pun tersenyum, nampak cantik sekali. Setelah 5 menit berjalan, tiba-tiba saja, dari arah pintu samping, datanglah seorang pria, yang mendekat ke Kalia, berbaju rapi, pakaiannya bagus, memakai sepatu pula. Setelah itu laki-laki tersebut berjalan ke tempat pemotretan. Ia tiba-tiba saja mendekati Kaori. Kaori pun terkejut. Ia lalu menghindari, menjauh dari pria itu. Kaori pun tak mengerti. Namun Kalia yang di situ langsung mendatangi Kaori. Kalia itu bilang, "Oh ya Mbak Kaori, saya lupa. Saya minta tolong lagi ya. Saya tadi belum menjelaskan kalau model kita, selain sendiri, juga sesi potretnya dilakukan berpasangan, wanita dan pria." Namun Kaori bilang, "Jangan Mbak Kalia, itu saja saya yang sendiri. Sudah cukup untuk promosi." Namun lagi-lagi, temannya bicara, "Nggak apa Kaori, kan ini hanya model saja. Lagian kita semua di sini. Kamu nggak usah khawatir gitu." Kalia pun sama, memohon pada Kaori untuk membantunya lagi. Hingga Kaori akhirnya, ia pun mengiyakan, dan Kaori berdiri. Di sampingnya ada laki-laki. Mereka difoto bersama, nampak senyum ceria. Dan di sesi selanjutnya, Kaori diminta duduk di kursi meja yang penuh hiasan bunga. Sedang si pria itu berdiri di belakangnya, sambil memegang kursinya Kaori, seperti sepasang kekasih yang melakukan prawedding. Foto-foto pun diambil dari sudut depan, dari samping kiri dan kanan. Kaori pun tersenyum. Begitu pula model laki-lakinya.
Sampai dalam hatinya, ia bicara sendiri, wanita ini cantik sekali. Bolehlah kalau tiap hari dipasangkan dengannya, apalagi kalau jadi pacarnya. Model pria itu sudah terbawa perasaan. Padahal baru saja ini, ia melihat Kaori. Dan setelah beberapa saat, selesailah pemotretan itu. Kaori melanjutkan makannya. Demikian teman-temannya. Mereka pun saling bicara, saling bercanda. Hingga akhirnya, Kaori pun berpamitan. Ia akan pulang. Setelah Kaori keluar, di tempat ini sendiri, Yudis itu datang. Ia melihat hasil fotonya. Fotonya Kaori, yang bersama model pria, Kalia yang masih di situ. Yang memberikan foto itu, tak mengerti maksudnya. Ia belum bertanya ke Yudis tentang tujuannya ini. Apalagi saat ini, Kalia sedang sibuk. Ia menemui tamunya, yang sedang menunggunya. Dan Kalia pun keluar. Yudis yang masih di tempatnya. Ia menjadi senang. Hatinya sedikit lega, karena bisa membalas dendam. Yudis pun berencana, akan mengirim fotonya Kaori, yang bersama lelaki lain, pada Kenshin musuhnya. Yudis pun berniat, untuk membuat fitnah, tentang Kaori mendua, yang berpacaran lagi. Yudis itu mengharapkan, agar Kenshin menjadi marah, menjadi cemburu seketika, lalu menyalahkan Kaori. Yudis pun berencana, akan mengadu domba, agar Kenshin dan Kaori, bisa saling berpisah. Yudis melancarkan itu, agar hidupnya Kenshin, menjadi berantakan. Ia ingin menghancurkan, bahagianya Kenshin. Begitu pula, dengan orang yang di dekatnya. Benar-benar Yudis, sudah gelap matanya, tak peduli lagi, baik buruknya, yang penting ia menang. Semua akan dilakukan, dan kini Yudis pun, sedang menelpon temannya, yang seorang wanita, yang kenal dengan Rena. Yudis itu bicara, "Hei Yunita, gua mau minta bantuan ke kamu. Kalau bisa lu entar, sore atau malam ini, lu main ke rumahnya Rena ya. Cewekku itu. Terus lu nanti, pura-pura pinjam handphonenya. Kemudian diam-diam, kamu cari di kontak temannya. Kamu cari nomor handphone, yang diberi nama Kenshin. Kalau sudah ketemu, entar kamu jangan bilang ke Rena. Kasihkan ke gua." Yunita temannya menjawab, "Baiklah Yun kalau itu mau lu. Aku kira Rena nggak akan selingkuh. Tapi entar aku coba cari tahu. Kalau ada nomornya laki-laki, yang seperti kamu sebut, akan aku simpan." Yunita temannya mengiyakan. Ia akan membantu Yudis dalam mencari nomornya Kenshin dan Kaori sendiri. Setelah dari pekerjaan, ia tentu tak akan mengira, tak akan menduga sebelumnya, kalau fotonya bersama pria yang diminta tolong Kalia, kini sedang dibawa Yudis. Berada di tangannya, Kaori tak mengetahui hal itu. Ia pun merasa tak ada masalah, terutama nanti, hubungannya dengan Kenshin. Dan saat ini di malam hari, Kenshin mengirim pesan lewat Instagramnya. Kenshin itu menulis, "Kaori, sebentar lagi aku kembali. Ini lebih cepat dari perkiraan. Perbanku sudah dilepas semua. Aku pun bisa berjalan, tak merasa sakit lagi, dan sudah diizinkan untuk meninggalkan London. Besok aku pulang, dan hari Sabtu depan, Mama dan Ayah akan ke rumahmu untuk bicara lamaran." Kaori membaca dengan senang, dan segera saja dikabarkan ke mamanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.